Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu. Sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Qila wa ma riyadul jannah? Qala hilakudz dzikri, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramin wal mukarramat, al muhtaramin wal muhtaramat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Raya Puri Teluk Jambe rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita bisa sama-sama hadir melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah, dan insyaallah kita luangkan waktu niatkan i'tikaf untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan ini semua menjadi amal salih yang dicintai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pada kesempatan malam hari ini kita akan menyimak beberapa penjelasan yang tentunya secara umum adalah berhubungan dengan ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan yang secara umum adalah antara kita sesama muslim, dan secara khusus adalah baina zawjaini, di antara suami dengan istri karena salah satu maksud pernikahan adalah untuk menjalin hubungan baik di antara keduanya dan saling membantu di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika seorang suami lupa akan hukum-hukum Allah, atau mungkin karena sibuknya sehingga terkadang waktu sholat terabaikan. Ini kalau istrinya mengingatkan, menyampaikan, maka nantinya akan kembali untuk apa? Untuk bisa menjaga waktu-waktu sholat. Begitupun suami kepada istrinya. Jadi saling tolong menolong, bantu membantu di dalam kebaikan dan ketakwaan. Bukan hanya sekedar suami istri itu bekerja sama untuk mewujudkan keinginan-keinginan atau cita-cita yang sifatnya duniawi. Kerjasama nabung, ingin punya rumah, ingin punya kendaraan, dan lain sebagainya, tapi lupa untuk tolong menolong di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka ini penting, harus kita ingat, sehingga kalau kita sebagai suami mendapatkan keadaan istri kita ini kok ibadahnya agak males-malesan misalkan, maka kita bagaimana punya kerisauan
berpikir cara apa, harus bagaimana, ya. Diberikan nasihat dengan cara yang baik, didoakan di malam hari, itu. Kemudian memberikan muasyarah, ya, berpergaulan yang baik, akhlak yang baik, seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, qala Allah taala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dalam surah Al-Maidah ayat kedua. Ai liya'in ba'dukum ba'da, ya, alat taqwa ay ala iktisabil birri, ay alal birri, yakni iktisabil birri. Ta'awun maknanya hendaklah sebagian kalian membantu sebagian yang lain ala iktisabil birri, dalam usaha mendapatkan kebaikan. Ya. Wa qala Ibnu Abbasin mutaba'atus sunnati, ay mutaba'atis sunnati, di dalam, kalau kata Sayyidina Ibnu Abbas, makna alal birri itu ala mutaba'atis sunnati, di dalam mengikuti as-sunnah, yakni petunjuk tauladan kehidupan yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wat taqwa, dan juga tolong menolong dalam ketakwaan. Ya. Itu adalah perintah. Secara umum adalah kita sesama muslim, ada juga makna-makna yang khusus, diantaranya suami dengan istri, orang tua dengan anaknya, atasan dengan bawahan. Contoh di bulan Ramadan, kita sebagai seorang pengusaha misalkan memiliki beberapa orang karyawan, maka supaya karyawan-karyawan kita itu bisa melaksanakan puasa, maka kita tidak memberikan pekerjaan-pekerjaan yang berat, diberikan keringanan, ya. Diberikan keringanan supaya apa? Supaya pekerja-pekerja kita itu juga bisa melaksanakan ibadah puasa. Itu. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Ya. Dalam surah Al-'Asr ayat 1 sampai 3. Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya, wal 'asri, demi masa, ai ad-dahri, itu masa, waktu. Au ma ba'da zawal, atau yang dimaksud asar itu adalah sesuatu yang terjadi setelah tergelincirnya matahari. Atau, ya, au sholatil asri, atau yang dimaksud wal asri itu demi sholat asar, gitu. Au zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqsama bihi kama aqsama bimakanihi tanbihan bidzalika ala anna zamanahu afdalul azmani wa asyrafiha. Ya. Jadi yang dimaksud waktu asar, al-asr di sini adalah masa kehidupan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau diartikan sholat asar, atau diartikan waktu setelah tergelincir matahari. Ya. Kalau itu dimaknakan adalah masa ketika hidupnya Rasulullah dengan para sahabat, kenapa itu dijadikan waktu
Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu itu, karena masa itu, masa Rasulullah dengan sahabat adalah afdalul azmani wa ashrafiha, ya, atau wa ashrafuha, masa yang paling utama dan paling mulia. Ya, jadi sampai baginda Nabi juga menyampaikan bahwasanya, ya, khairul qurun qarni, sebaik-baik masa adalah masaku, ya, yakni kehidupan Rasulullah dengan para sahabat. Summal ladzina yalunahum, kemudian orang setelahnya, summal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya, ya. Terus, ya, semakin lama, ya, semakin banyak fasad, fitnah, fitan, ya, ujian-ujian kepada umat ini. Maka ketika kita ingin bagaimana keadaan kita berada dalam keadaan yang baik, ya, umat ini berada dalam keadaan yang baik, maka kata Al-Imam Malik rahimahullah disebutkan, la yasluha akhiru hazihil ummah illa bima soluha bihi awaluha, tidak akan menjadi baik akhir daripada umat ini. Bahkan beliau ini mengatakannya tidak jauh dari zaman Rasulullah, karena Imam Malik itu, ya, di tahun 1190 Hijriahan, ya, itu sudah mengatakan umat ini tidak akan menjadi baik kecuali mengikuti pendahulu-pendahulunya, yakni para sahabat. Nah, bagaimana para sahabat kehidupannya? Ya, fi ahsanit tauhid, dalam keadaan tauhid yang paling luar biasa, paling bagus tauhidnya. Nah, kemudian dalam akhlak yang paling mulia, ya, dan di dalam mutabaah, masa-masa mengikuti Rasulullah dengan sempurna, gitu. Nah, kita ingin terus berada dalam keadaan kebaikan-kebaikan, maka kita harus berusaha mengikuti mutaba'atus sunnah, mengikuti cara hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya tauladan beliau dalam kehidupan, gitu. Kemudian wajawabul qasami, nah, karena qasam atau sumpah itu ada jawabnya, ya, jawab dari wal asli adalah innal insana lafi husrin, sesungguhnya seluruh manusia. Kenapa disebutkan seluruh manusia? Karena al daripada al-insan ini maknanya lil istighraq, maknanya adalah untuk semua, ya, baik itu laki-laki, baik itu wanita, baik itu orang tua, orang muda, orang sehat, orang sakit, orang kaya, orang miskin, semuanya itu lafi husrin, sungguh berada dalam kerugian, ya. Kenapa dikatakan rugi? Ay khusranun, bisa juga ay khusranin wa nuqsanin fi tijaratin li'anna tijaratal insani umruhu, ya, selalu saja berada dalam keadaan rugi, ya. Rugi dalam apa? Fi tijaratin, dalam perdagangan. Maksudnya gimana? Li'anna tijaratal insani umruhu, karena perdagangan manusia modalnya itu adalah umruhu, umurnya, ya. Tinggal umurnya itu, modalnya itu mau digunakan untuk apa, ya. Ketika umur itu digunakan untuk amal-amal soleh, ya, maka umur itu berarti mendatangkan keuntungan. Tapi ketika umur itu berlalu begitu saja, apalagi digunakan untuk bermaksiat,
maka dia akan menghasilkan kerugian-kerugian. Fa idza da'at as-sa'atu minhu fi ma'siyatin, maka apabila waktu itu habis dalam kemaksiatan, maka fahuwal khusranul mubinu, maka itu adalah kerugian yang sesungguhnya, kerugian yang nyata. Au fi ta'atin, atau misalkan usianya digunakan untuk taat, maka fala'alla ghairuha afdalu wa huwa qadirun alal ityani bihi, maka itu menjadi sesuatu yang utama. Fakana fi fi'li ghairil afdal tadyi'un wa husranun, fabayanu bidzalika annahu la yunfaqu insanun an husranin. Maka ketika orang punya waktu, terus waktunya itu tidak dimanfaatkan untuk mengerjakan amal-amal solih, apalagi digunakan untuk maksiat, maka sesungguhnya siapapun orangnya, dia sedang dalam keadaan rugi. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang amanu yang beriman, wa amilus solihati, dan juga beramal soleh, falaisu fi husrin, maka mereka itu orang beriman beramal soleh tidak termasuk orang yang berada dalam kerugian. Wa kullu ma marra min umril insani fi ta'atillah fahuwa fi solahin wa khairin, maka segala sesuatu yang berlalu dari umur seseorang manusia dalam ketaatan kepada Allah, berarti usia itu berada dalam kebaikan dan kemaslahatan. Itulah penting kita punya niat. Kalau ada orang bertanya, bisa nggak usia kita itu nilainya pahala semuanya? Maka orang kalau berpikir dengan kemampuannya, oh iya ya, saya kadang pagi sholat, tapi kadang pagi juga lakukan dosa, terus berlaku baik taat lagi, maksiat lagi. Wah, nggak bisa sepertinya, nggak bisa. Maka kata Imam Al-Ghazali, bisa. Loh, kok bisa? Kata Imam Al-Ghazali, niatkan seluruh hidup kita untuk taat kepada Allah, menghambakan diri kita kepada Allah Ta'ala, dan sambungkan setiap perbuatan kita dengan contoh-contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau tidak, kita tidur sehari 8 jam, 8 jam itu sudah sepertiga waktu. Kalau usia kita 60 tahun berarti 20 tahun tidur. Kalau tidak, tidur kita itu niatnya untuk ibadah, ketika akan tidur berdoa, ketika tidur niat nanti bangunnya sholat tahajud, sebelum tidur berwudu, baca Al-Quran, maka tidur kita tidak ada nilai ibadah. Tapi kalau kita kerjakan tadi itu, maka kita tidur 8 jam, 6 jam misalkan di waktu malam, itu menjadi ibadah. Nah, jadi kata Al-Imam Ghazali, bisa. Bagaimana caranya? Sibukkan, kaitkan waktu kita dengan amal-amal sunnah, gitu ya. Fala alla ghairuha, kemudian wa makana bididdihi, adapun yang selainnya, maksudnya lawan dari tidak digunakannya waktu untuk taat, bahwa fasadun wa halakun, maka itu adalah jadi fasad,
kerusakan, wahalakun, dan kebinasaan. Ya Allah. Nah, kalau kita hari ini ya, karena ujian setiap kurun itu beda-beda ya. Ada orang kalau zaman dulu mungkin diujinya dengan mensia-siakan waktu itu mungkin ya. Kalau zaman dulu, zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, mungkin dengan apa? Dengan maksiat yang memang jelas-jelas maksiat. Berubah masa, berubah zaman ya. Zaman-zaman mungkin 40-50 tahun lalu, 30 tahun lalu, orang banyak menghabiskan waktunya dengan main gaple, main remi, main catur, cuma ngabisin waktu. Nah, terus ya berubah ke masa sekarang, masa teknologi. Nah, sama waktunya habis apa? Mencetin HP, main game dan lain sebagainya. Sampai ada orang udah tua ya, di depan Ka'bah lagi umroh lah main game. Nah, itu kan apa? Ya, suatu kebiasaan ya yang apa? Yang merusak gitu ya. Ada yang hobi ya, bukan berarti kita nggak boleh punya hobi, silahkan, tapi jadikan hobinya hobi yang manfaat. Nah, hobi ngadu ayam misalkan, nah, judi lagi, nah itu udah ya, udah rugi apa? Berlipat-lipat. Nah, Allah. Nah, maka kita penting untuk selalu memohon kepada Allah agar waktu-waktu kita itu bermanfaat, ada nilai-nilai amal solih di dalamnya. Kemudian watawasau bil haqqi, ai auso ba'duhum ba'do, satu dengan yang lain saling memberikan nasihat. Bil haqqi, hak itu maknanya al-imani wa tauhidi, dengan keimanan dan tauhid ya. Jadi kalau ada saudara kita datang ngobrol sama kita, bicara agama, bicara perkara iman, perkara amal soleh, jangan kita alergi ya. Kamu kayak ustadz aja misalkan ya. Karena memang kita itu diperintahkan untuk saling berwasiat terhadap perkara iman dan tauhid ya. Ada tetangga kita sedang mendapatkan sesuatu musibah, kita datang, kita bicara keimanan agar dia bisa menghadapinya dengan sabar gitu ya. Keimanan dan tauhid. Ada saudara kita, teman tetangga kita sedang mendapatkan ya kesenangan, bicara juga keimanan agar dia mau bersyukur. Karena banyak orang ketika mendapatkan pencapaian sesuatu merasa itu karena dirinya ya. Akhirnya lupa kalau yang memberikan kemudahan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu pun mengingatkan tentang keimanan dan tauhid gitu. Itu penting ya. Jadi nggak harus jadi ustadz dulu kita saling mengingatkan, mengajak kepada kebaikan. Seorang ayah menyampaikan pelajaran keimanan kepada anaknya, kepada istrinya gitu. Karena banyak wanita, nah ini dalam rumah tangga contohnya, banyak wanita itu merasa kalau nggak ada suami nanti bagaimana saya ya. Makanya wanita itu kadang punya karakter. Contoh misalkan beras di rumah itu masih ada 2 liter,
Namun karena dia sudah kebiasaannya tiap bulan diberikan 1 karung oleh suaminya, tiba-tiba belum habis bulan itu sudah tinggal 2 liter. Itu sudah pusing. Nah, gimana nanti kalau habis 2 liter? Ya, padahal masih ada 2 liter. Nah, sehingga kalau tidak ditanamkan keimanan kepada Allah yang maha memberikan rezeki, akhirnya nanti apa? Tanpa sepengetahuan suami, padahal suaminya bilang insya Allah nanti nggak akan, sebelum sampai habis kita sudah beli lagi, tapi nggak sabar ya. Akhirnya apa? Pinjam di luar pengetahuan suami ya, pinjam sama orang uangnya. Nah, akhirnya beli beras. Nah, nggak ketahuan suami, akhirnya jadi kebiasaan, akhirnya lama-lama hutangnya numpuk, ada yang nagih. Nah, akhirnya berantem suami istri. Kenapa? Tadi pemahaman keimanan itu yang kurang ditanamkan. Padahal kalau satu waktu dan dia mempelajari pelajaran itu, contoh, ada suami yang ditinggalkan oleh istrinya, istri yang ditinggalkan suaminya meninggal. Kalau memang rezeki itu datang dari suaminya meninggal, ya istrinya nggak bisa makan. Tapi ternyata ada wanita yang sudah ditinggal oleh suaminya, meninggal 10 tahun, 20 tahun, tapi hari-hari masih mendapatkan rizki. Karena apa? Karena memang Allah yang menanggung rizkinya. Sepertinya pelajaran ini tuh seperti pelajaran biasa, tapi manfaatnya sangat besar ya. Nah, itulah berarti seorang suami itu harus ya dengan istrinya, begitu juga istri kepada suami. Kalau seorang istri itu paham tentang keimanan ya, suaminya pulang datang dengan mengadukan masalah ya, wah si fulan begini, si fulan begini. Lah kalau istrinya bukan orang yang solihah, ya dipanas-panasin ya. Akhirnya suaminya marah, akhirnya berantem dengan orang lain. Tapi kalau istrinya adalah ahlul iman, istrinya solihah, maka ketika si suami marah dengan temannya pulang, dia mengadukan teman saya begini-begini, ditenangkan oleh istrinya ya, sehingga akhirnya apa? Reda kemarahannya. Itu penting apa? Watawasau bil haqqi, saling memberikan wasiat, memberikan nasihat tentang al-haq atau kebenaran. Maksudnya adalah bil imani wat tauhidi, dengan keimanan dan tauhid. Wakila dalam makna lain bil qur'ani wal amali bima fihi, dengan Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an. Makanya penting di rumah-rumah kita setiap hari untuk membacakan Al-Qur'an ya. Suaminya membaca Al-Qur'an, istrinya membaca Al-Qur'an gitu. Kemudian bukan hanya membaca, didengarkan tafsir Al-Qur'an gitu, sehingga akhirnya kita paham apa maksud tujuan ayat yang kita baca gitu. Nah, kalau tadi bil haqqi itu bil imani wat tauhid wal Qur'an wal amali bima fih wa tawasau bis sabri, dan saling berwasiat tentang kesabaran, maksudnya alat ta'ati wa anil maksiyati, bersabar dalam apa? Dalam ketaatan. Karena memang dalam menjalankan ketaatan kepada Allah itu perlu istiqomah, perlu kesabaran ya. Kita hari ini misalkan melihat orang sudah punya ini, punya itu, punya ini, punya itu, tapi jalannya jalan yang salah. Sementara kita nggak melakukan itu karena kita ingin taat terhadap hukum Allah.
Maka untuk menguatkan diri kita, menguatkan sesama kita, saudara muslim, harus saling menyampaikan, harus saling mengajak, ya, menasehati tentang sabar dalam ketaatan, ya. Karena dengan kita bersabar di dalam ketaatan itu tidak akan mengurangi jatah rezeki kita. Kalaulah sesuatu itu menjadi rezeki kita, pasti Allah akan sampaikan kepada kita. Cuma yang diperlukan adalah sabar dalam taat. Nah, ada kisah dalam kitab Man taraka syai'an lillah awadahullahu khairum minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, sesuatu yang haram, maka Allah akan ganti dengan sesuatu yang halal, ya. Itu hadis Nabi. Terus diberikan kisah-kisah, kurang lebih 41 kisah dalam kitab itu menjelaskan tentang hadis itu. Nah, di antaranya di Damaskus, dalam tulisan kitab itu diceritakan ada satu tempat belajar. Kalau kita mungkin sekarang pondok pesantren, ya. Ada satu tempat belajar, maklum namanya orang belajar, namanya santri itu, ya, adalah orang-orang yang kalau di zaman Nabi itu ashabus suffah. Ashabus suffah itu orang-orang yang nggak punya pekerjaan, mereka ikut dengan Rasulullah, belajar kepada Rasulullah, sering mendapatkan keadaan lapar. Nah, ini terjadi juga di masa-masa setelahnya. Orang-orang yang belajar itu bawa bekal hanya seadanya, secukupnya. Satu waktu kekurangan bekal, kemudian nggak dapat makanan, nahan lapar, ya. Sampai satu waktu seorang santri, kita katakan seorang santri saja, seorang santri itu, ya, karena di daerah Timur Tengah itu namanya rumah itu berdempetan, ya, satu dengan yang lain, dan atasnya biasanya menggunakan dak beton cor gitu, ya. Nah, terus ada aroma masakan yang begitu menggoda. Nah, aroma masakan yang begitu menggoda, orang sedang lapar-laparnya, akhirnya apa? Wah, tergoda, ini makanan apa? Nah, akhirnya dia naik ke loteng masjid, dia cari sumber aroma itu, ternyata ada di satu rumah. Akhirnya dia turun, masuk ke rumah tadi, diam-diam, tidak diketahui pemilik rumah. Akhirnya dia buka apanya? Tutup makanan di ruang makan. Ketika dibuka, ya, ada gulai, ya, gulai terong, bajinzan namanya kalau bahasa Arabnya. Ya. Karena sudah sangat lapar, ya, biasanya kadang seorang itu nafsunya mengalahkan akalnya. Nah, akhirnya dia makan, baru saja digigit dia ingat ini bukan haknya, ini nggak boleh, maka dia lepas. Nah, dia lepas. Nah, ternyata pemilik rumah itu adalah seorang wanita yang sudah habis masa iddahnya, yang sedang berjalan dengan pamannya menuju masjid, jadi nggak ada di rumah. Nah, akhirnya pamannya datang ke masjid, bertemu guru di masjid tadi. Dia tanyakan, dia sampaikan, ini saya punya keponakan, dia sudah habis masa iddahnya, dan dia suaminya itu meninggal, dan dia ingin menikah lagi, maka tolong carikan, ya, apa, calon suami. Nah, akhirnya ternyata gurunya itu masuk ke dalam, dan orang yang tadi di rumah itu sudah ada lagi di masjid. Nah, pemuda itu ditanya, wahai pemuda, maukah engkau menikah?
wahai guru, bagaimana saya mau menikah, ya, nggak punya bekal apa-apa. Kata gurunya, mau tidak kamu menikah? Ya, kalau guru tawarkan saya mau. Nah, maka ternyata akhirnya si calon istrinya itu ditanya, ya, ini, ya, pemudanya ini bagaimana, cocok? Akhirnya dinikahkan dengan wali pamannya tadi, nikah. Setelah nikah halal, maka si santri tadi dengan wanita tadi kembali ke rumah tadi. Nah, karena si wanita tadi sudah masak untuk persiapan, ya, makan, maka akhirnya dibukalah tutup makanan tadi. Namun wanita itu kaget. Kenapa? Ternyata, ya, di terong yang sudah dimasak gulai itu ada bekas gigitan. Ini siapa yang masuk? Ya, maka si suaminya itu juga wajahnya merah karena dia tahu ini tadi rumah yang saya datangi, gitu. Rumah yang saya datangi. Akhirnya diceritakanlah, suami itu bercerita kepada istrinya, ya, tentang kisah tadi. Nah, karena saya takut kepada Allah, maka saya lepas makanan itu. Nah, maka cocok dengan hadis, man taraka syai'an lillah awadahullah khairum minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Hingga akhirnya makanan yang tadinya haram jadi halal. Wanita dan bonusnya bukan hanya makanan, dia bisa menikah. Nah, maknanya dari kisah itu dan beberapa kisah yang lain, ya, ketika kita ini sabar dalam ketaatan, pasti Allah akan memberikan jalan-jalan keluar untuk kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang taat, takwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada jalan keluar. Nah, sabar juga bukan hanya dalam ketaatan, tapi meninggalkan kemaksiatan. Dalam cerita Sahih Muslim atau dalam Sahih Bukhari juga disebutkan kisah tentang 3 orang yang masuk ke dalam gua, kemudian tertutup pintu gua itu oleh satu batu yang besar. Maka 3 orang ini menyampaikan satu dengan yang lain, kita minta kepada Allah dan menyampaikan wasilah, mungkin dari amal soleh kita ada yang bisa mendatangkan pertolongan Allah, ya, jadi wasilah dengan amal soleh. Maka ada satu orang, ya, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, dulu saya itu punya orang tua dan saya selalu berbakti kepada orang tua saya. Bahkan, ya, setiap hari saya selalu memberikan susu untuk kedua orang tua saya, dan saya tidak akan beri kepada keluarga saya sebelum memberi orang tua saya. Dan di satu waktu orang tua saya sudah tidur, maka saya tunggu sampai bangun, kemudian saya berikan minuman itu kepada ibu saya. Dan ya Allah, kalau itu ada keridhaan-Mu dan penerimaan-Mu, maka bukalah penghalang daripada gua itu. Maka terbuka, belum sampai semuanya. Akhirnya satu orang juga begitu, ya Allah, ya, dulu saya cinta dengan anak paman saya, dan saya berikan dia emas dan uang dinar. Kemudian saya
baru saja akan melakukan hubungan terlarang, tapi wanita tadi mengatakan ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, maka langsung hati saya bergetar dan saya tidak jadi melakukan itu, dan saya berikan semua itu untuk dia dan saya tinggalkan dia. Maka ya Allah, kalau meninggalkannya saya maksiat itu karena engkau dan engkau terima, bukalah pintu itu. Maka akhirnya bergeser lagi, tapi belum semuanya. Nah, yang ketiga adalah seorang, ya Allah, dulu saya ini adalah seorang yang mempekerjakan beberapa pekerja, maka saya bayar mereka bekerja. Nah, ketika saya membayar satu sudah, ada satu orang yang tidak hadir, dan uangnya itu saya kembangkan, saya belikan hewan ternak, saya pelihara sampai akhirnya peliharaannya itu memenuhi satu lembah. Ternyata tiba-tiba orang itu datang kepada saya dan meminta haknya, dan saya berikan haknya semuanya. Semua hewannya diberikan. Maka kalau itu adalah amal yang kau terima ya Allah, bukakanlah pintu tadi. Maka terbuka, akhirnya 3 orang itu bisa keluar dari gua tadi. Nah, diantaranya tadi ada seorang pemuda yang dia meninggalkan kemaksiatan. Nah, itu. Wa qala al-khazin wa qila arada annal insana idza ammara fid dunya wa harrama fa fi nuqsan wa taraju illal ladzina amanu fa innallaha yaktubu ujurahum wa mahasina amalahum allati kanu ya'malunaha fi syababihim wa sihhatihim. Nah, ada lagi menurut Al-Imam Khazin, ya, dalam kitab Tafsirul Khazin dijelaskan maksudnya illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, di antaranya adalah, jadi kalau orang-orang beriman dan beramal soleh itu nggak rugi, gitu, ya. Kenapa? Karena ya, seorang itu ketika dia ya menginjak usia tua dan pikun, itu kan sudah kurang, ya. Orang kalau sudah tambah tua, tambah kurang tenaganya. Mau puasa kadang ada kendala, sholat ke masjid kadang ada kendala, dan lain sebagainya. Tapi kalau kalau orang itu orang yang beriman dan beramal soleh, maka fa innallaha yaktubu ujurahum wa mahasina a'malahum allati kanu ya'malunaha fi syababihim. Kenapa orang beriman dan beramal soleh itu tidak rugi? Karena Allah mencatat pahala-pahala mereka dan kebaikan-kebaikan amal mereka yang mereka kerjakan di masa muda dan masa sehat mereka, gitu, ya. Nah, jadi penting bagi kita di masa muda masih banyak kekuatan, di waktu itulah kita banyak manfaatkan, karena nanti kalau kita sudah tua banyak keinginan tapi susah untuk mengerjakan, ya. Kita mau sholat tahajud, ya. Ada ingin bisa bangun tapi sebentar-sebentar pengen pipis, ya. Baru saja 2 rakaat pengen ke kamar mandi lagi, begitu seterusnya. Nah, tapi kalau di masa muda kita masih banyak kekuatan, maka manfaatkan masa muda itu. Begitu juga masa sehat, ya. Sehingga orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya, dia akan mendapatkan ganjaran dari pahala yang sudah dia kerjakan. Nah, itulah intinya, adalah bagaimana suami dengan istri secara khusus bisa saling ta'awun alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, sehingga ya kita semua mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.